Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, para di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Sebelum saya mulai konten ini, izinkan kami titip salam buat rekan-rekan kami yang ada di Nusantara, di Sumatera, ada yang di Aceh, di Medan, di Palembang, di Lampung, di Jambi, di Pekanbaru, di Riau, yang di Kalimantan, ada Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kaltara, Tarakan, Nunukan, dan apa kabar ibu kota Nusantara, rekan kami yang di Grogol, yang di Banjarmasin, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang di Nusa Tenggara, di Bali, dan di Jawa. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Amin Allahumma amin. Tidak lupa yang sedang sakit senantiasa kami doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Setelah sehat walafiat, syukuri bahwa itu nikmat dari Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangan Allah. Alhamdulillah berkah menggunakan produk dari Al-Husaini, baik testimoni dari gangguan yang dialami selama ini banyak tersembuhkan. Kalau mau lebih jelas, silakan hubungi Mas Titis yang ada di deskripsi YouTube ini. Pemirsa, kali ini kami masih ada di seputar Nusantara. Bagi penghuni Nusantara, namanya wayang itu tidak akan pernah terlupakan. Apa itu wayang? Insya Allah orang Nusantara banyak tahu. Di mana di situ ada tokoh, ada Gatotkaca, ada Arjuna, ada Werkudara, ada Sri Kandi, dan tokoh-tokoh lainnya. Lebih spesifik, ada tokoh Pandawa dan Kurawa. Pemirsa, demikian lekatnya namanya pewayangan itu. Mudah-mudahan kali ini ada makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita tentang tokoh-tokoh yang di wayang itu. Sebenarnya mereka itu apa? Adakah yang namanya Werkudara, Gatotkaca, ada yang lain-lain itu? Ada sebenarnya enggak saat ini mereka itu? Untuk itu, kali ini kami mohon izin untuk menghadirkan makhluk gaib yang mudah-mudahan diizinkan untuk bercerita apa sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di wayang itu. Doakan mudah-mudahan lancar. Kali ini saya ditemani oleh mediator saya, Mas Titis, yang sudah, ya begitulah kira-kira, udah glowing, udah tobat soalnya. Kadang aku sampai capek jawab inbox, tanya, si Titis siapa sih? Masih bujang, Mas? Alhamdulillah masih. Yang bujang apanya, Mas? Yang bujang. Ya sudah sering saya berikan sama Mas Titis, udah begitulah kira-kira. Intinya apa? Kita bertobat kembali pada Allah. Amaliah apapun yang kita laksanakan semata-matanya ya Mas Titis ya, taat pada Allah dan mengharap ridha Allah. Demikianlah kira-kira yang dialami oleh sebagian besar daripada rekan-rekan jamaah Padun Gaul. Siapa Mas Titis? Diterima ya. Saya mohon pada Allah, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita sebenarnya apa sih yang tokoh-tokoh yang di wayang-wayang itu. Diterima nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya ingin tahu soal wayang yang ada di Nusantara ini. Tokoh-tokoh Gatotkaca, ada Arjuna dan yang lainnya ya Allah. Aku mohon sekiranya ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita masalah mereka, tolong hadirkan ke sini ya Allah dan masukkan ke tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon gaib yang diizinkan dan tahu soal kisah-kisah wayang itu. Aku mohon sudi hadir ke sini dan masuk mediator ini. Tingkah laku dan bahasa disesuaikan dengan ini. Yang masuk yang asli, penyusup, yang penipu otomatis terhalangi, tidak bisa masuk dalam ini. Jadi yang masuk betul-betul yang asli. Aku mohon hadir.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu apa yang pegang ini? Ya tahu. Apa? Sebab pusaka. Sebuah pusaka nempel di leher kamu. Kamu kalau bohong otomatis putus leher kamu. Ya silahkan. Ya nempel sampai akhir nanti. Sebelum kita banyak bicara, tolong bersihkan dulu tuh yang nempel yang ikut-ikut itu. Langsung dibersihkan sendiri, dipagari diri Anda, sehingga nanti kalau ngasih keterangan nggak diganggu oleh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat kami. Mohon maaf kami kurang sopan ya. Sebagai tamu sebelumnya akan saya suguhi ya Allah makanan minuman kesukaan dia ya Allah. Aku mohon hadir di sini. Kun fayakun huwa Allah. Silahkan. Terima kasih banyak. Ya diminum dulu. Saya mohon izin. Ye monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perjalanan jauh kan haus kan? Tidak jauh sekali. Terima kasih. Mohon maaf sebelum kita bicara panjang lebar. Sampean golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Secara manusia berapa umurnya Mas Jin? Umur saya secara manusia sekitar 5.000 tahun. 5.000 tahun. Punya nama siapa Mas Jin? Namanya siapa? Punya. Siapa namanya? Nama saya Arjuna. Arjuno. Kita panggil Mas Arjun gitu ya. Silahkan. Mas Tembah. Mas saja. Mas udah 50 tahun udah tua peyot gitu panggil Mas. Enak sekali kamu. Mas saja. Mas Arjun. Berarti banyak ceweknya ini mesti. Ya bukan cewek. Apa? Bidadari. Bidadari. Oh, minta dong. Satu aja. Ya bidadari itu tidak bisa diminta. Lah kenapa? Tapi dianugerahkan. Alhamdulillah. Mas Arjun, selamat datang tempat kami ya. Ya. Saya kurang sopan, saya ganggu. Gini, udah basa-basi antara sampean dengan saya, nanti tambah lagi. Tadi Anda masuk ke sini bilang assalamualaikum, itu ciri khas pemulung agama Islam. Ya kan? Lagi-lagi sebelum masuk konten lebih lanjut, saya ingin tahu bagaimana hal ihwal keislaman sampean. Monggo silakan cerita. Iya. Saya sendiri tuh bertempat tinggal di atas bumi ini sebelum langit, yaitu di sebuah tempat yang disebut golongan manusia itu alam kahyangan. Dan keislaman saya sendiri itu dulu bersama-sama seluruh penghuni kahyangan dengan yang lainnya diislamkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjahing Nirwana. Dan keislaman saya itu serentak bersama penghuni kahyangan yang lain. Dan juga beliau sendiri itu sering bepergian melalui rohnya ke kahyangan. Dan saya sendiri dulu diislamkan bersama-sama dengan teman-teman saya dan juga bersama para raja-raja penghuni kahyangan. Itu. Dan untuk waktunya ya tidak ada daripada 10 tahun yang lalu. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keislaman saya. Oh begitu. Jadi seperti itu keislaman sampean. Ini kalau nggak salah ini ada hubungannya sampai beliau itu punya gelar Sang Hyang Nirwana itu ya? Benar sekali. Asbab beliau itu mengislamkan negeri kahyangan sehingga beliau itu punya gelar Sang Hyang Nirwana. Iya. Allahu Akbar. Ini saya pernah mendengar kisah itu ketika saya pernah ngobrol dengan, maaf ini kalau nggak salah juga pernah ngobrol dengan Prabu Brawijaya. Iya. Nah, dia kan beliau pernah datang ke sini.
Iya. Nah, waktu itu kita masih online di lapangan sana waktu itu. Jadi asbab beliau mengislamkan negeri Kayangan lah, makanya beliau punya gelar Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Nirwana itu kalau bahasa sana ya Kayangan itu ya berarti ya. Benar sekali. Walaupun seperti tertentu pemeluk tertentu sebagai surga gitu ya. Iya. Oke. Jadi Kayangan itu adanya ada antara bumi sama langit. Iya, di tengah-tengahnya. Boleh bercerita bagaimana kok asal terbentuknya negeri Kayangan itu? Boleh? Ya, Silakan. sebenarnya sejak dahulu kala negeri Kayangan pun sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi negeri Kayangan sendiri dihuni daripada golongan jin maupun daripada golongan roh. Antaranya roh-roh kesatria maupun raja-raja. Dan itu semua memang sudah menjadi takdir daripada Allah sendiri. Dan juga Kayangan sendiri itu diciptakan oleh Allah sendiri, mempunyai tujuan tertentu. Salah satunya, jika seseorang sudah wafat tetapi menempati bumi Kayangan, maka manusia tersebut nantinya bisa juga akan mendapatkan sebuah tugas yang baru lagi selama dia meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, manusia itu memang mempunyai darah daripada darah Kayangan. Dan jika manusia mempunyai darah Kayangan, pasti nanti jika mereka meninggal dari bumi ini, minimal jika mereka tidak mempunyai kedudukan langit, pasti mereka akan kembali ke Kayangan dan akan mempunyai tugas atau tanggung jawab yang baru yang diberikan oleh Allah melalui daripada sang penguasa alam gaib sendiri. Oh begitu. Jadi menurut penangkapan saya yang sangat sedikit ini, bahwa Kayangan itu memang Allah yang menghendaki ada gitu ya. Benar. Itu merupakan persinggahan. Apabila orang sudah wafat, itu rohnya kalau nggak punya di langit, beliau tinggal di Kayangan, suatu saat akan turun tugas lagi begitu. Iya. Oh berarti sudah kehendak Allah itu memang seperti itu ya. Iya. Oke Mas Arjuno. Ya, keterangan ini sudah pernah saya dapat daripada goib-goib yang pernah dialog sama kami untuk bidadari macam-macam itu. Minum dulu Mas Arjuno. Biar tambah kuat, kan banyak istrinya. Makasih. Salam 12 tetes. Jadi pulang dari sini bisa lembur nanti kan. Ya, untuk 12 tetesnya bagi kami itu tidak seperti manusia. Lah bagaimana? Kami sepanjang waktu pun bisa dan mampu. Karena di bumi Kayangan sendiri, selain daripada ibadah yang kami jalankan, seperti yang kalian lakukan di sini, itu ya, yang kami lakukan ya, sesuai apa yang kalian candakan. Gitu, tetes gitu. Jadi ngomong dunia Kayangan itu penghuninya golongan jin sama roh kalau begitu ya. Nah, Dan sekarang alhamdulillah Islam semua. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Mas, ini biar nggak salah paham antara sampean dengan saya. Memang saya pernah mendengar suatu nasihat dari orang alim bahwa sesungguhnya Allah dan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah kan gitu. Jadi yang beribadah itu jin dan manusia. Kalau manusia ini kan ibadahnya sekarang di zaman aku ini, saya syariatkan mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara zikirnya adalah seperti yang diajarkan oleh beliau tadi itu kan gitu. Nah. Bagaimana kalau Islam di Kayangan? Coba ceritakan. Ya, keislaman di Kayangan ataupun ibadah yang dilaksanakan di Kayangan dari setelah diislamkan oleh beliau yang mempunyai gelar Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Ibadah yang dijalankan di bumi Kayangan sendiri itu sama seperti yang dijalankan oleh manusia yang sudah mengikuti daripada ajaran beliau Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Baik secara syariat
maupun hakikat. Oh. Itu saja. Terus syariat yang dilaksanakan Nabi Muhammad Sallallahu SAW Alaihi itu Wasallam. gitu ya, sholat 5 waktu, Benar. ya puasa Ramadan, ya zakat fitrah, itu seperti itu. Benar. Subhanallah walhamdulillah. Jadi nggak jauh beda ya. Makanya kalau ada firman Allah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah kan jin untuk beribadah, berarti sama caranya kalau begitu ya. Benar. Oke, sama. terima kasih. Biar nggak salah paham. Ternyata begitu keadaannya tentang sosok yang bergelar Sang Hyang Nur di alam gaib, berarti di dunia manusianya ada begitu ya? Ada. Mas Arjuno yang ganteng. Senyum. Kayak macam kenal aku aja sampean. Ya. Eh? Saya sering melihat dari bumi kaya. Lihat di sini apa? Banyak bidadari, banyak kunti. Berbagai macam. Contohnya ada bidadari. Terus? Ada juga dari golongan kuntilanak. Ngapain? Ada juga dari golongan jin. Jin buta maupun jin-jin yang lain. Ngapain mereka sini? Ngapain mereka di sini? Ya, banyak dari mereka punya tujuan. Ingin mengikuti daripada ajaran yang sudah dilakukan atau diamalkan oleh jin-jin yang sudah mengikuti daripada ajaran beliau, Sang Hyang Nurcaing Nirwana. Oh gitu, alhamdulillah. Selain itu juga banyak dari golongan iblis maupun jin fasik yang ditugaskan oleh golongan manusia untuk mengganggu daripada kalian. Oh gitu ya? Ya. Pantesan ya, nggak apa-apa lah. Namanya begitu udah biasa kan? Paham ya men ya? Semua terjadi atas kehendak Allah kan gitu. Mas Arjuno, ini di Nusantara ini, Nusantara tahu semen kan? Tahu sekali. Yang banyak orang mengatakan Nusantara itu adalah peradaban manusia paling tua di dunia kan gitu. Bahkan digambarkan sebagai Zamrud Katulistiwa atau sebungkah tanah dari surga kan gitu. Dan alhamdulillah mungkin Mas Arjuno juga sering mantau sini, kami sering dihadiri oleh goib-goib yang bisa bercerita soal Nusantara itu banyak kan? Iya. Sampai sekarang ada pembangunan yang baru itu ternyata seperti itu bentuknya kan? Faktanya. Nah itu seperti faktanya. Jadi ternyata antara yang diketahui oleh manusia ini kadang-kadang sangat jauh dengan sisi goibnya atau hakikatnya gitu loh. Maksudnya hanya bercerita apa yang dilihat, apa yang diraba kan itu aja menggunakan otak akalnya. Tapi kalau goib kan bisa tahu lebih dalam di sisi goibnya, hakikatnya kan gitu. Benar. Ya. Termasuk di antara ini adalah di Nusantara ini ada budaya namanya wayang. Wayang ya, ada yang dibentukkan bentuk wayang kulit, ada dibentukkan sebagai wayang yang dibentuk oleh manusia langsung, wayang wong namanya itu. Iya. Ada juga di wayang golek itu, apapun sesuai dengan budaya dari setempat. Cuma ada tokoh-tokoh yang mirip-mirip atau sama. Di situ ada Garut Koco, ada Werkudara, ada yang nama Arjuna juga. Nah, itu ada yang Sri Kandi atau tokoh-tokoh yang kadang-kadang mereka tokoh golongan kiri, golongan buto-buto itulah, ada Cakil, ada macam-macam, bahkan ada dewa ini, dewa itu. Sebenarnya, itu sisi goibnya. Pewayangan itu bagaimana menurut sampean yang bisa Anda ceritakan? Monggo silakan Mas Arjuno. Iya. Sebenarnya pewayangan sendiri itu merupakan sebuah simbol yang digunakan oleh manusia. Dan juga simbol itu sendiri diyakini dari golongan manusia sejak dahulu kala bahwa manusia sejatinya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang menjadi rel takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada adanya tokoh-tokoh yang ada di pewayangan sendiri, itu merupakan kesatria-kesatria terdahulu. Dan juga dewa-dewa yang kamu sebutkan juga, itu merupakan sosok-sosok terdahulu yang ada di bumi ini.
dulu yang menyebarkan sebuah ajaran. Sehingga dari tokoh-tokoh tersebut semuanya mempunyai darah. Dan mereka semua dari dulu hingga sekarang mereka sendiri kembali ke bumi Kahyangan. Karena menurut ajaran yang mereka ajarkan terdahulu. Dan mereka dulu pun tidak mengetahui bahwa mereka nanti akan kembali ke tempat yang indah yang disebut manusia atau kesatria terdahulu, yaitu Swarga Loka ataupun Nirwana. Dan setelah mereka kembali ke Nirwana, banyak terjadi gejolak peperangan antara kesatria yang satu maupun dari golongan jin ataupun dewa-dewa. Sehingga ada sosok manusia di akhir zaman yang dianugerahi atau yang diberikan sebuah anugerah oleh Allah untuk menguasai daripada alam gaib, terutama alam kahyangan, yang diberikan gelar, yaitu gelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana sendiri. Oh begitu. Dari situlah sejak diislamkan dari penghuni-penghuni kahyangan, semua penghuni kahyangan sekarang, mereka semua mendapatkan kesempatan. Kalau dibilang di dunia manusia, mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan perubahan ataupun merubah apa yang mereka lakukan di bumi terdahulu. Dan mereka kini merubahnya, melakukan apa yang diajarkan oleh beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Dan daripada kesatria-kesatria terdahulu maupun golongan dewa-dewa terdahulu, mereka mengajarkan seperti yang saya katakan, ajaran-ajaran kuno terdahulu itu sebenarnya terdahulu tidak menyimpang. Tetapi setelah kemunculan daripada beliau Rasulullah Muhammad SAW, ajaran-ajaran yang dibawa daripada dewa-dewa terdahulu itu semuanya sudah kembali ke kahyangan. Dan di bumi ini semuanya semua sudah tergantikan daripada ajaran beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan manusia-manusia yang masih mengamalkan daripada ajaran-ajaran dari dewa-dewa terdahulu, sejatinya mereka sebenarnya dari dalam jasadnya itu sudah ada darah daripada golongan, entah itu kesatria maupun dewa-dewa yang lainnya, yang harusnya mereka nantinya bertemu di titik mana yang nantinya bisa bertemu dengan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh begitu. Tetapi dari manusia sekarang ini mereka sudah lalai, dan juga mereka sendiri banyak yang tidak menyadari daripada dorongan yang ada dalam jasadnya maupun dorongan dari golongan cahaya yang menyentuh daripada hatinya sendiri. Itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Minum dulu Mas Arjuno. Ya. Kenapa kuat? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi begitu. Kalau boleh saya mengulang sedikit sesuai dengan penanggapan saya bahwa pewayangan yang ada di Nusantara ini sebenarnya ada suatu perlambang bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Benar. Manusia itu hanya tergantung daripada Allah atau dalang ini ya, yang menjalankan gitu ya. Benar. Memang kalau wayang kulit itu kan nggak bisa apa-apa, semua mesti ngikuti alur dari dalang gitu ya. Oke, itu sebenarnya itu sehingga timbullah budaya pewayangan itu ya. Terus mengenai tokoh-tokoh yang
tak sebutkan tadi itu memang ada di kayangan. Ada. Ada. Seperti yang tadi Mas sebutkan, kayangan itu ada di golongan roh dan golongan jin gitu ya. Benar Nah, sekali. dulu mereka sering bertempur antara kesatria-kesatria itu, sehingga dengan hadirnya Sang Hyang Nur sekarang kayangan dijamai dan semua masuk Islam gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Ya silakan, ada serangan Mas Arjuna. Mengikat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tombak yang ditancapkan seseorang, semua pindah. Serangan dari dukun-dukun, Allahu Akbar. semua dikembalikan langsung. Allahu Akbar. Kekuatan Sallallahu. dilipatkan. Tembus dosa mereka. Bantu yang lain. Semua Sallallahu. tempat ini harus dibersihkan dari golongan cahaya. Saya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga semua manusia yang muda, semua pasukan yang ada di kayangan, yang diizinkan untuk membantu, berjuang di luar sana. Semua sekarang membantu, bergerak. Allah. Kekuatan dari iblis yang bencana ini, yang menyebabkan mudah diganggu atau diserang, semua di celah-celahnya, lalu bisa mengembalikan dengan otomatis. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih pahala buat sampai Pak Arjuna. Wallah. Tambah ganteng, tambah glowing. Minum lagi habis bertempur kan, haus dah. Ya, Sehat dan juga sembuh. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Jadi seperti itu prosesnya. benar. Tentang kewayangan yang ada. Kenapa? Karena wayang sepertinya yang ada cuma di Nusantara saja gitu loh. Iya. Nah, untuk dunia barat sana kan enggak ada budaya gitu kan. Terus ini Mas, mengenai sosok tokoh Pandhawa 5, Kurawa dengan tokoh-tokoh yang terkenal dunia manusia ini, sebenarnya itu ada nggak mereka itu? Gatot Werkudara, apa ada nggak sebenarnya itu mereka itu? Sebenarnya dari tokoh-tokoh tersebut itu memang ada. Oh, Nyata di dunia manusia. manusia apa di kayangan? Dulu di dunia manusia. Oh dulu, maafin saya potong. Jadi kayak seperti kayak yang terkenal lah, Gatot Werkudara, Arjuna sendiri yang itu dulunya manusia. Iya. Hidupnya tidak tahun berapa itu di Nusantara itu? Sudah sangat sejak lama. Bahkan sebelum daripada sosok seorang raja agung yang sangat terkenal. Oh. Yaitu Bandung Pandowo. Jadi tokoh-tokoh itu ada kalau begitu. Nyata dunia manusia gitu ya. Ya, Terus kalau yang itu kan kelompok yang golongan putih kanan kita bilang Pandawa itu. Terus yang Kurawa itu ada Sengkuni, ada apa saya nggak tahu itu ada juga. ada. Manusianya ada dulu. Ada. Subhanallah, baru tahu saya. Tapi ini kan nggak dibuktikan secara otentik manusia ini, Mas Arjuna ya. Karena sebenarnya dari tokoh tersebut itu sangat berkaitan dengan negeri Kuru yang ada di mana sekarang. Negeri apa? Kuru. Guru? Kuru. Kuru? Ya, Apa itu negeri Kuru itu? negeri Kuru. Dulu di dunia manusia itu sebuah negeri yang banyak sekali daripada padang pasir. Gurun. Ya, Oh, sekarang ini kalau sekarang dunia terkenalnya apa? India. Berarti ada kaitannya. karena sejarah Nusantara ini ada kaitannya dengan India. Subhanallah, alhamdulillah. Oh, karena itulah makanya kayangan ini ada yang cuma di Nusantara sama India gitu ya. Benar. Oh, baru tahu saya. Ini kan saat manusia zaman aku ini, Mas Arjuna ya kan, semua kan dianggap cerita, mitos, dianggap suatu karangan atau hasil karya seni manusia lah, sastra lah.
Tapi kenyataannya versi panjenengan yang goib itu dulu mereka memang betul ada kalau gitu ya. Ada. Terus berarti terus mereka ini wafat tinggal di kayangan gitu. Benar. Terus ini Mas, kalau saya boleh tahu, berkaitan dengan pewayangan itu ada 2 buah karya seni kata Mas sekarang. Karangan ada kitab Mahabharata sama apa itu kitab Ramayana lah. Paham ya? Benar. Kalau buku Ramayana itu tokoh sentralnya adalah Dewi Sinta dan Prabu Rama. Ya. Kalau Mahabharata itu tokoh sentralnya adalah ada kelompok Pandawa sama Kurawa. Dari sini kalau versi panjenengan gimana itu Mas Arjuna? Ya, sebenarnya dari 2 kitab tersebut itu ditulis daripada seorang manusia. Benar adanya dari ceritanya yang terdahulu. Dan manusia yang menulis itu adalah seorang resi yang sangat agung di masa lampau. Dan sosok resi tersebut sekarang beliau ini berada di bumi kayangan. Subhanallah, walhamdulillah. Jadi terus? Dan juga dari kesatria-kesatria yang ada di Nusantara ini sangat ada kaitannya dengan sosok yang kamu katakan tadi. Daripada tokoh-tokoh yang ada di pewayangan. Dan tokoh-tokoh tersebut dahulu kala itu bertempat tinggal di Nusantara ini dan juga di negeri Kuru yang sekarang disebut negeri India. Oh, jadi buku Ramayana sama Mahabharata itu bukan satu karangan kalau gitu ya? Ya. Bukan karangan itu berarti? Bukan. Jadi itu merupakan sejarah otentik Ditulis oleh seorang resi. Oh, jadi kisah Prabu Rama dengan Dewi Sinta itu ada betul kalau begitu? Iya. Jika kisahnya ditulis oleh Persi tadi dalam buku Ramayana. Benar. Terus Mahabharata itu pun juga merupakan kisah nyata kalau gitu. Iya. Berarti Sengkal Kuru, perang Pandawa Kurawa paling itu di mana ya? Di Tegal Kuru itu betul? Iya. Oh, kalau sekarang manusia itu kan taunya bahwa pertemuan antara Pandawa sama Kurawa itu ada di Tegal Kuru kalau nggak salah ya. Tegal Kuru itu Ya, gimana itu ya? Kuru. Negeri Kuru. Negeri Kuru waktu itu. Nah sekarang dibilang India itu ya. Ya. Subhanallah. Saya pikir tokoh-tokoh wayang itu hanya tokoh mitos atau fiksi manusia, ternyata memang ada gitu. Dan keberadaan mereka itu sebelum Raja Sulaiman Alaihissalam gitu. Kalau boleh tahu ya. Ini maaf ini karena sampai tadi masuk ini salam sudah Islam berarti kan. Nah, di Islam itu terkenal dengan nabi-nabi kan gitu. Kira-kira kejadian itu ada di masa Nabi siapa itu? Boleh cerita? Sebenarnya kejadian-kejadian tersebut ya sudah ada di zaman daripada setelah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah daripada kecanggihan negeri Atlantis sendiri. Dan sudah sejak sangat lama. Oh gitu. Dan banyak daripada keturunan-keturunan mereka sendiri itu berada di Nusantara. Subhanallah. Termasuk salah satu raja yang kamu sebutkan. Sang Prabu Brawijaya. Dari darah Sang Prabu Brawijaya dan mengalir daripada darah kesatria-kesatria di masa lampau. Oh gitu. Terus ini pada tokoh-tokoh wayang yang kita sekarang dulu bilang Mas Arjuna hidup waktu itu, ya kan? Otomatis bentuk manusia. Nah, waktu itu mereka punya keyakinan apa? Kalau sekarang kan agama Islam wajib perintah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Benar. Nah, waktu itu mereka ikuti ajaran siapa waktu itu mereka? Ya, ajaran yang diikuti terdahulu. Mengikuti daripada ajaran Nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ajarannya sama yang diamalkan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam atau Bandung Bondowoso. Yaitu ajaran ketauhidan. Tauhid, iya. Yang mengisahkan daripada Tuhan atau Allah sendiri. Hingga terciptalah sebuah tempat-tempat
untuk peribadahan di masa lampau. Oh. Dan tempat-tempat itu sejatinya atau hakikatnya sendiri itu adalah sebuah tempat suci yang digunakan untuk beribadah. Karena keyakinan di masa lampau yang dibawa Nabi Sulaiman maupun Nabi terdahulu itu hanya ketauhidan. Dan setelah adanya daripada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah seluruh ajaran daripada manusia itu disempurnakan menjadi satu. Seperti yang dilakukan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurcain Nirwana. Itu secara syariahnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, itu diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril. Diajari daripada ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat sendiri itu sendiri sekarang diajarkan kepada beliau Sang Hyang Nurcain Nirwana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi menurut penangkapan saya ini Mas Arjuno ya, jadi masa-masa orang tokoh wayang itu dulu hidupnya adalah ketauhidan, yakin adanya Allah gitu ya. Benar. Seperti apa yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma tata cara ibadahnya jelas berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Iya. Sehingga terbentuklah tempat-tempat ibadah yang boleh sekarang disebut apa tempat ibadah itu sekarang kalau sekarang di dunia Nusantara ini? Ya. Banyak dari golongan manusia sekarang menyebutnya itu ya sebuah candi. Oh, candi-candi itu. Ya. Oh. Atau semacamnya. Oh. Sebuah candi itu dulu hakikatnya adalah tempat umat Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beribadah gitu ya. Iya. Dengan tata cara syariat mereka gitu ya. Benar. Intinya tauhid mengisahkan Allah gitu ya. Ya. Cuma syariatnya berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Minum dulu Mas, silakan Mas. Mana baru tahu saya bahwa tokoh-tokoh wayang itu ada kalau gitu. Terus Dan ini juga jika manusia sekarang tidak mempercayai adanya alam gaib, dari cerita-cerita terdahulu mereka pasti tidak mempercayainya. Karena dari cerita-cerita terdahulu juga hakikatnya atau sebenarnya manusia-manusia terdahulu itu sejatinya sudah bergelut dengan alam gaib juga. Seperti itu. Iya gitu. Oke. Terus ini sekarang ini kan tokoh-tokoh pewayangan itu kan seperti Garuda, Werkudara, Arjuna dan yang lain-lainnya itu digambarkan sebagai tokoh yang sangat sakti sekali. Garuda sendiri bisa terbang, terus jadi bisa masuk ke bumi, terus bisa ya macam-macam yang kita bilang sakti lah. Apakah dulu ketika mereka hidup nyata di bumi ini juga seperti itu? Ya. Dulu saat mereka hidup di bumi, mereka diberi kemampuan oleh Allah sendiri. Tetapi untuk kesaktian seperti yang digambarkan oleh golongan manusia, itu ya tidak seperti itu adanya. Mereka memang punya kesaktian. Dan kesaktian tersebut ya sejatinya karena mereka daripada manusia-manusia yang dipilih, manusia-manusia kesatria yang diamanahi tugas oleh Allah sendiri untuk memimpin daripada sebuah kerajaan-kerajaan di masa itu. Dan keilmuan mereka ya tidak serta-merta seperti yang digambarkan manusia sekarang. Tetapi keilmuan mereka memang ada. Dan juga keilmuan mereka pun ya tinggi-tinggi. Seperti itu. Ya, itu sudah merupakan aku dari Allah untuk mereka bertugas di dunia gitu ya. Terus ini Mas, sekarang ini keadaan beliau-beliau itu udah wafat secara dunia, ternyata rohnya di kayangan gitu ya. Benar. Lebih spesifik tadi Mas menyampaikan suatu saat mereka akan bertugas lagi begitu. Iya. Oke.
dari ribuan tahun yang lalu, ya kan? Ribuan tahun yang lalu sampai zaman sekarang. Itu kan secara bukti otentik, secara manusia kan punya ilmu sendiri toh, Mas. Lihat kan, ada yang bisa teliti, yang dibaca bahwa ini kalau nggak terbukti berarti itu nggak benar kan gitu ya. Tapi si goib kan bisa melihat secara nyata. Nah, manusia sekarang sementara ini kok bisa sedikit punya gambaran dengan keadaan-keadaan tokoh-tokoh wayang itu, mereka itu melihat di buku Mahabharata, Ramayana, atau ada sesuatu yang beri bisikan pada mereka. Silakan cerita. Ya, manusia di bumi Nusantara sendiri. Dulu banyak juga dari golongan resi-resi yang memang bergaul ataupun hidup sezaman dengan resi yang menulis daripada kitab-kitab tersebut. Dan juga ada juga dari golongan iblis yang memperjelas daripada sosok-sosok tersebut ke jasad manusia-manusia yang ada di Nusantara. Dan manusia-manusia tersebut itu yang dibisiki, itu gambaran mereka sangat jauh. Dan juga sangat ya diselewengkan dari golongan iblis sejatinya. Sekarang ini gitu ya. Ya. Jadi pada intinya tokoh-tokoh pewayangan itu dulu mereka pernah hidup di bumi ini gitu ya, pada zamannya gitu kan. Toh ini saat ini kan ada tokoh ini sedikit agak ada humornya lah. Ada tokoh, ada Semar, Petro, Gareng, Bagong. Itu bagaimana menurut jenengan? Tokoh-tokoh tersebut jika manusia mengetahui dari tokoh tersebut memang itu berasal dari golongan jin, bukan dari golongan kesatria ataupun manusia. Jadi selayaknya manusia itu harus bisa membedakan, bukan menyamaratakan. Dan juga manusia sejatinya itu harus bisa memilah daripada tokoh-tokoh tersebut. Dan jika tidak bisa memilah, maka dari golongan iblis nantinya akan menyelewengkan informasi yang mereka dapatkan. Oke. Gitu ya. Dan itu pasti akan merugikan daripada golongan manusianya. Gitu. Terus ini tokoh-tokoh di wayang itu ada Dewa Wisnu, Dewa Krishna, Dewa apa lagi itu menurut jenengan gimana itu, Mas? Ya, sosok dewa-dewa tersebut itu sejatinya mereka itu golongan jin. Dan dewa-dewa tersebut itu bisa dahulu kala mewujud sebagai sosok kesatria di dunia manusia, di bumi ini. Dan juga menyebarkan suatu ajaran di masa lampau. Sehingga ajaran yang mereka ikuti di masa lampau, mereka kembali ke bumi kayangan sendiri. Dan setelah mereka kembali ke bumi kayangan, barulah sekarang ini mereka disempurnakan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana sendiri. Oh gitu. Jadi ataupun di manusia sekarang di Nusantara terkenal dengan ajaran Sampurna Ning Jati. Oh. Jadi kalau di versi manusia sekarang yang ajaran Sampurna Ning Jati itu adalah hakikatnya yang diamalkan dari beliau itu ya? Ya. Subhanallah. Jadi pada intinya ajaran yang disampaikan oleh beliau itu dari dulu sudah ada kalau gitu. Benar sekali. Cuma namanya beda-beda gitu ya. Ya. Pemahaman masing-masing gitu ya. Udah nanti kita bahas masalah itu lain waktu. Kali ini saya ingin tahu ternyata bahwa tokoh-tokoh di wayang itu ternyata itu dulu faktanya ada sebagai manusia gitu kan. Dan karena mereka tinggal di kayangan. Terus ini Mas, dari yang saya sebutkan tadi tokoh-tokoh yang di dewa-dewa dulu adalah jin. Sekarang keadaannya mereka sudah ikut ajaran beliau gitu. Benar. Subhanallah. Terus ini sebelum kita berpisah, kalau suatu saat saya ingin menghadirkan tokoh Gatot Kaca itu, mau nggak
itu Gatotkaca ya, khusus Gatotkaca ini ya. Itu roh atau jin aslinya itu? Sebenarnya Gatotkaca sendiri Mm-mm. itu salah satu kesatria. Oh, berarti roh ya itu ya. Benar sekali. Terus ini Anoman. Ya, untuk Anoman sendiri, Hmm. dulu dia juga salah satu kesatria. Subhanallah. Dan beliau sendiri itu mempunyai atau dianugerahi sebuah keilmuan. Keilmuan seperti monyet yang sangat cepat gerakannya. Oh gitu. Sehingga disebut di dunia manusia itu dengan Anoman. Anoman. Terus ini dari segi kesehatan tadi itu sangat utamanya ini banyak jin yang menyerupai gitu kira ya. Iya. Oh, yang menyerupai beliau-beliau itu kalau gitu. Benar sekali. Seperti sosok dewa-dewa. Dewa-dewa sendiri itu mereka saat turun ke bumi, mereka pun berubah, berwujud seorang manusia nyata, seperti halnya seorang kesatria. Begitu. Oh gitu. Dan juga dari sosok dewa-dewa sendiri, mereka sendiri bisa melakukan ataupun reinkarnasi hingga mereka sendiri nantinya bisa menurunkan daripada keturunannya di dunia manusia. Gitu. Dan keturunannya seperti halnya dewa tersebut dari wujud maupun sikapnya terdahulu. Gitu. Minum dulu Mas Arjuno. Haus ceritanya sampean. Allah. Ini untuk terakhir kalinya sebelum kita berpisah, saya coba merangkai antara keadaan panjenengan di alam sana sama manusia ini. Tadi Mas Arjuno bercerita bahwa tokoh wayang-wayang itu dulunya ada sebenarnya sebagai manusia dan mereka adalah melaksanakan seperti apa yang diamalkan Nabi alaihissalam, yaitu ajaran tauhid gitu ya. Ajaran tauhid, yakin adanya Allah, cuma tata cara syariat beribadahnya itu tata cara Nabi alaihissalam. Nah, kemudian sampai zaman sekarang itu syariatnya disempurnakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tata cara ibadahnya berbeda gitu ya. Nah, jadi tokoh-tokoh tadi sekarang juga mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Benar. Subhanallah. Terus ini itu bagi yang paham, terus alhamdulillah kasih hidayah oleh Allah untuk bisa ikut syariat Nabi Muhammad SAW kan gitu kan. Zaman sekarang ini adakah manusia yang masih berpegang dengan tata cara ibadah yang dirasakan oleh Nabi alaihissalam zaman dulu? Betul tak? Masih ada. Masih ada? Oh, masih ada ya? Kalau dibilang ini mereka agama tertentu yang tak ingat ini kira-kira? Iya. Subhanallah. Mungkin nggak mereka suatu saat itu akan terbuka hatinya dapat hidayah untuk ikuti sempurnaan syariat? Mungkin saja seperti yang saya katakan. Yo. Karena daripada yang berada di jasad mereka, sebenarnya mereka sendiri nantinya jika mengetahui ada di antara titik temunya. Oh, subhanallah. Dan tetapi jika mereka sangat lalai, bisa juga mereka terbawa arus daripada golongan iblis. Oh gitu, iya. Ya, terima kasih. Tetapi untuk hidayah sendiri itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa divonis oleh golongan manusia. Oh gitu, betul. Kami manusia berusaha untuk menyampaikan saja kan gitu kan. Apa itu yang sering dibilang sebagai ajaran leluhur Nusantara? Benar. Ajaran leluhur Nusantara pada intinya adalah dulu seperti itu dan sekarang disempurnakan oleh sekarang itu saya paham harusnya gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Arjuno atas hadir ke sini. Kalau suatu saat saya ingin menghadirkan sosok Gatotkaca atau lain itu mau nggak kira beli ya? Ya, insya Allah diizinkan. Alhamdulillah. Selama perintah daripada beliau. Siap. Sang Hyang Nurjati Nirwana. Termasuk tokoh-tokoh yang mungkin bisa bercerita sebenarnya itu apa sih ajaran leluhur Nusantara gitu, boleh ada yang siap bercerita?
Insya Allah. Amin. Bukan maksudnya apa? Biar informasi, namanya manusia itu kan satu sumber. Tetap Nabi Adam alaihissalam kan gitu. Benar. Jika akhirnya bermuara nanti sampai kiamat kan gitu. Iya. Tetap manusia ya manusia kan gitu ceritanya. Sehingga mata rantainya tersambung gitu loh Mas Arjuno. Terus sama golongan jin kan dulu juga fasik kan. Iya. Suka nakal dulu kan. Sangat. Nakalnya apa dulu? Macam apa dulu nakalnya? Dulu saya serang berperang. Perang. Lawan siapa? Ya. Melawan daripada golongan jin fasik lainnya. Dulu. Ya. Ya bener. Sama fasiknya. Ya. Rebutan apa itu? Merebutkan daripada sosok jin perempuan. Oh, rebutan cewek. Kaku hati. Bolak-balik. Nah sekarang kalau rebutan kan? Udah ini kalah Islam kan gitu. Silakan diminum dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arjuno. Silakan kembali salam buat rekan-rekan di kayan sana. Kita saling mendoakan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hidup kita gitu ya. Nikmat ternyata kan Anda di dalam gaib bisa melihat mana yang hitam dan putih. Iya, sangat jelas sekali. Saya manusia ini kan juga wallahu alam. Enggak tahu sampai di mana nanti. Yang penting kita sama besar istiqomah gitu Mas Arjuno ya. Iya. Monggo silakan kembali. Sudah, saya mohon izin pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngakunya dari golongan jin dan tidak dipanggil sebagai Mas Arjuno yang bercerita tentang yang sekarang kita kenal adanya wayang-wayang itu. Wah, tokoh wayang-wayang itu ada tokoh Pandawa, Kurawa, ada Rama, ada Sinta, ada Werkudara, ada dan lain sebagainya saya tidak hafal. Versi Mas Arsu tadi itu ternyata ada dan dulu pernah hidup di bumi ini. Demikian kisahnya sampai sekarang antara negara yang dipanggil Kuru tadi dengan Nusantara ini ada hubungan tersana. Semua terjadi di kehidupan ini sudah digariskan dan ditentukan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apabila Allah sudah menghendaki pasti akan terjadi. Walaupun banyak otak manusia yang mengingkarinya. Demikian juga hal ini yang kita hari ini, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya karena berhakiki milik Allah. Apabila banyak kesalahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.